Halo semua, perkenalkan nama saya Andreas Menova. Saya akan membahas tentang ujian semester di Rekayasa Prangka Lunak yang dosen pembimbingnya yaitu Pak Ahmad. Pertama-tama kita membaca dulu struktur dari soalnya. Instruksi umum pengadaan uang kekayaan pangkal lunak pemilihan soal peserta wajib memenuhi satu soal studi kasus dari 4 studi kasus yang telah disediakan yang tidak diikuti tidak diperlukan. Terus 2, sistematikan jawaban. Terus jawaban harus disusun secara terstruktur dan sistematis dengan menjawab setiap pertanyaan secara berurutan sesuai nomor yang diberikan. Terus format penulisan, terus jauh diketik disimpan dalam form PDF, wajib mencantumkan identitas pada halaman awal dokumen dengan form nama, NIM, bahasa kuliah, kelas, nomor studi, dan studi kasus. Menggunakan bahasa Indonesia yang berformat jelas dan mudah dipahami. Gambar simulasi, lakukan gambar simulasi seperti diagram UML, flowchart, atau modcube antara muka pengguna sertakan. Gambar simulasi dan building simulasi jika menggunakan platform online seperti Lucat atau Grafiko. Video penjelasannya, buat video penjelasan jawaban dari studi kasus yang dipilih dengan durasi 5 sampai 10 menit. Video diunggah ke YouTube, media publik atau Oke, kita di sini sudah mencari soalnya. Dari memilih soalnya yaitu soal nomor 1, di mana soal nomor 1 itu sistem manajemen toko online. Di deskripsi studi kasusnya, sebuah usaha kecil menunggang UKM di bidang penjualan produk dan ingin mengembangkan sistem toko online berbasis web untuk memperluas jangkauan pemasaran selama ini. Proses penjualan masih dilakukan melalui media sosial dan pencatatan manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan stok, keterlambatan konfirmasi pesanan, dan kesulitan dalam membuat laporan penjualan. Sistem penjualan. Sistem akan dikembangkan diharapkan mampu mengolah data produk, pelanggan, pesanan, dan pembayaran secara terintegrasi. Pelanggan dapat melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan menerima konfirmasi transaksi secara otomatis. Admin toko dapat memperbarui data produk, memantau stok, proses pesanan, serta menghasilkan laporan penjualan berkala. Pengembangan sistem dilakukan oleh tim kecil dengan waktu terbatas sehingga dibentuk rancangan pelanggan lunak yang sederhana namun tersebut mudah dipelihara dan dapat dikembangkan lebih lanjut seiring dengan perkembangan bisnis. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan menjawabnya. Pertama, 1. Jelaskan konsep desain perangkat lunak yang paling sesuai untuk sistem tersebut, termasuk arsitektur sistem atau pola desain yang dapat digunakan. Oke. Sistem manajemen toko online dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memfasilitasi proses transaksi penjualan secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan registrasi dan login, melihat katalog produk, memesan produk, melakukan pembayaran, serta memberikan review. Selain itu, sistem menyediakan fitur untuk admin dalam mengolah produk, stok barang, pesanan, dan laporan penjualan. Desain perangkat lunak dibuat dengan pendekatan terstruktur dan modular sehingga setiap fungsi memiliki peran yang jelas. Hal ini memudahkan pengembangan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa depan. Rancangan sistem juga disesuaikan dengan flowchart pelanggan, flowchart admin, dan user case diagram yang telah dibuat. Oke. Terus, rancangan input perangkat lunak yang dibutuhkan oleh sistem termasuk data, masukan, dan mekanisme validasinya. Oke, rancangan input pada sistem berasal dari dua aktor utama yaitu pelanggan, user, dan admin. Pelanggan memberikan input berupa data registrasi dan login,
pemilihan produk, jumlah produk yang dibeli, metode pembayaran, bukti pembayaran, serta review produk. Input. Ini digunakan untuk menjalankan proses transaksi sesuai dengan alur pada voucher pelanggan. Admin memberi input berupa data produk atau nama, harga, stok, deskripsi. Status pesanan pengolah stok, serta dan data laporan penjualan. Input dari admin berfungsi untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan baik. Setiap data masukan dilengkapi dengan mekanisme validasi seperti pengecekan data kosong, format data yang benar, batas stok, dan validasi status tangan guna menjaga keakuratan dan keamanan data sistem. Ketiga, rancang output perangkat lunak yang dihasilkan sistem seperti laporan atau tampilan informasi kepada pengguna. Rancangan output sistem bertujuan untuk menampilkan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Untuk pelanggan, output sistem berupa tampilan katalog produk keranjang belanja, konfirmasi pesanan, status pembayaran, status pesanan, serta review produk. Output ini membantu pelanggan membaca proses transaksi dari awal hingga selesai. Untuk admin, output sistem berupa dashboard admin, daftar produk, data pesanan, status stok, serta laporan penjualan. Laporan penjualan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau dicetak sebagai dokumen untuk keperluan evaluasi. Seluruh output dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung aluran sistem yang telah digambarkan dalam diagram. Yang keempat, jelaskan pendekatan implementasi perangkat lunak termasuk pilihan bahasa, program, dan contoh pseudokode sederhana untuk proses utama. Pendekatan implementasi sistem dilakukan secara bertahap atau inkremental dengan membagi sistem ke dalam beberapa modul utama seperti modul autentikasi, pemesanan produk, pembayaran, dan pengelolaan admin. Pendekatan ini memungkinkan sistem dikembangkan secara terkontrol dan meminimalkan kesalahan. Sistem diimplementasikan menggunakan teknologi berbasis web dan database sebagai media penyimpanan data. Logika bisnis sistem disesuaikan dengan alur pada voucher, proses pemesanan, validasi pembayaran, dan update status pesanan oleh admin. Keamanan sistem dijaga melalui validasi input, pembagian akses antara admin dan pelanggan, serta pengolahan sesi login untuk mencetak akses tidak sah. Oke, di sini ada pseudokodenya. Pertama-tama kita mulai dari start, terus login, terus pilih produk, terus tambah keranjang, terus bayar. Kalau jika dia berhasil, dia akan memproses pesanan. Kalau jika gagal, ulang pembayaran. Terus lanjut akan ditulis review dan terus yang kelima, jelaskan strategi pengujian dan model pengembangan perangkat lunak yang sesuai untuk sistem tersebut. Model pengembangan yang digunakan oleh waterfall pengujian sistem dilakukan menggunakan black box testing, unit testing, integration testing, dan user acceptance testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai rancangan. Terus kita jelaskan juga nomor 6, jelaskan bagaimana pemeliharaan perangkat lunak dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan dapat dikembangkan di masa depan. Pemeliharaan itu meliputi perbaikan kesalahan, penyelesaian terhadap kebutuhan baru, peningkatan fitur, dan penjagaan masalah agar sistem tetap stabil dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Oke, kita sudah menjelaskan dalam beberapa soal dari 1 sampai 6, terus kita akan simulasi. Oke, di sini kita akan simulasikan tentang e-commerce.
yang tadi di studi kasus yang pertama kita sudah membahas soal beberapa soal yang kita bahas tadi, dan sekarang kita akan simulasikan diagramnya. Di sini ada 3 aktor, dan ini satu lagi adalah tambahan untuk apalah simulasinya. Pertama-tama aktornya ini ada 3 ya. Nah, jadi customer, admin, dan kurir. Nah, di pertama-tama dulu customer meregistrasi akun dulu kalau belum ada akun, terus login. Nah, terus dia akan membeli suatu barang, tapi dia dulu melihat produk yang ada yang dijual kepada adminnya. Dia akan melihat produk. Nah, terus consumer akan melihat reviewnya. Kalau dia bagus, dia akan mengecek kalau dia bagus atau buruk. Terus ya kalau dia bagus, dia akan memasang produk itu. Tapi kalau dia tidak bagus, dia akan mencari produk lagi ya. Terus kan dia akan memasang produk. Dia memasang produk, terus dia akan melakukan, ada 2 pilihan, ada memasang produk atau tambah keranjang. Nah, kalau mau langsung pesan, langsung beli, ya udah memasang produk aja. Kalau nanti ya ditambahkan ke keranjang. Ya, lanjut. Terus sudah memasang produk, dia akan melakukan pembayaran ini atau transfer, terus adminnya login ini. Terus kita berbalik ke adminnya akan login terus mengelola stok karena kalau ada yang membeli berarti stoknya akan mengurang. Jadi dia akan mengelola stok. Terus admin juga kelola produk. Ada 3 kelola: menambahkan produk, edit produk, dan hapus produk. Nah, kalau customernya memasang produk, berarti dia akan menambahkan produk. Tetapi kalau dia edit produk, terus tambahkan produk kan, terus adminnya akan mengedit produk. Kayak contohnya dia akan mengemaskan produk, terus mengemaskan produk yang kapan apa berangkatnya, kapan itunya. Nah, terus kalau hapus produk itu contohnya kan customer kan dia udah memesan produk kan, dia tiba-tiba membatalkan pemesanan karena ya dibilang lah ada yang kurang atau apalah gitu kan. Terus kan udah disimpan di datanya admin kan. Terus dia membatalkan pesanan. Datanya itu terletak di datanya itu ada, tapi dia membatalkannya, jadi dia menghapus produknya. Terus sudah itu dia akan terus lanjut ke ini kan udah diedit kan, terus diproses lah pesanannya.
terus di proses pesanannya dia akan mengasih ke kurir para apanya barangnya, dan juga dia akan mengambil status pesanannya. Status pesanannya, kurir akan mengambil pesanan, terus kurir mengantar pesanan. Terus customer hanya melihat status. Kalau sudah dia memesan atau dibeli, kan melihat status. Sudah itu sudah sampai dia pembelian selesai. Terus direview lah barang yang sudah sampai itu, dan ini akan melihat laporan penjualan kalau bagus atau tidak itu dalam hasil tulisan review dari customer. Ini adalah diagram UML-nya. Terus kalau diagram flowchart-nya, ini diagram flowchart untuk customer. Pertama-tama dia akan mulai dulu, terus registrasi terus atau login, terus dia melihat produk. Sama juga kayak tadi kan UML, melihat produk dulu dia, nggak langsung memesan. Mana mungkin kan matanya, nggak mungkin dong orang matanya langsung. Terus decision, kalau tidak lihat produk lagi. Kayak tadi lah dibilang lah review produknya, kalau bagus ya dia akan lanjut, kalau tidak ya dia lihat produk. Kalau dia bagus dia akan nambahkan keranjang, terus dia bisa memesan produk langsung kan. Terus dia akan memilih metode pembayaran, yaitu pembayaran berhasil. Kalau tidak berhasil ya diulangi pembayarannya. Kalau dia status pesanan, terus dia akan tulis review kalau sudah sampai barangnya. Terus barangnya selesai, udah selesai gitu. Lanjut flowchart untuk adminnya ya, diagramnya sedikit aja, dimana diagram ini pertama dia akan mulai login adminnya, terus dia akan kelola produk dari customernya, yang dimana customernya memesan produk atau membatalkan produk. Dia akan kelola produk. Terus dia memproses produk yang sudah dieditnya atau dikelola produknya. Dia akan memproses produk, terus dia akan mengadil status pesanan. Terus dia kelola stok, terus cek laporan penjualan, baru selesai. Oke, di situ simulasi dari diagram simulasi apa tadi? Simulasi manajemen toko online. Walaupun sederhana, tapi itu hasil saya jawab. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.